Haleluya. Saudaraku, pada konten kali ini saya ingin bicara soal minum kopi. Di rumah temanku di kota Jakarta, suatu hari ada pesta kecil dan kami sedang kopi time. Di atas meja sudah tersedia kopi panas pahit dan cangkir-cangkir. Cangkir-cangkirnya ada yang terbuat dari porselin atau keramik dengan harganya yang mahal, ada yang terbuat dari kaca, harganya tidak terlalu mahal dan juga tidak murah, ada juga yang terbuat dari cangkir plastik yang harganya jauh lebih murah. Lalu semua menuangkan kopi ke dalam cangkirnya masing-masing, menuangkan gula sesuai dengan selera masing-masing. Tetapi yang menarik saya memperhatikan, semua memilih cangkir kopinya cangkir dari keramik atau dari kaca. Tidak ada yang memilih atau memakai cangkir plastik karena harganya yang murah itu. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah rasa kopi itu akan berubah apabila dituangkan ke dalam cangkir keramik, atau ke dalam cangkir gelas, atau ke dalam cangkir plastik? Apakah rasanya berubah? Misalnya kalau tadinya kopinya itu kopi pahit, kemudian dituangkan ke dalam cangkir keramik yang harganya mahal itu, apakah rasa kopinya bisa berubah menjadi kopi manis? Ternyata tidak. Kopi manis tetap kopi manis, kopi pahit tetap kopi pahit. Karena yang menentukan itu bukan cangkirnya, tapi isi kopinya. Tetapi fakta hidup, saudaraku, orang lebih memandang kepada cangkirnya daripada isinya. Orang lebih melihat kepada kemasannya daripada isinya. Mobil mewah, rumah mewah, atau harta kekayaan lainnya, itu adalah bagaikan cangkir keramik atau cangkir porselin saat kita minum kopi. Tetapi isi kopinya, kita analogikan, itulah pribadi kita, itulah karakter kita. Tahukah saudara, dalam lifestyle dunia modern kita, ada yang namanya budaya hedonisme. Hedonisme adalah satu pandangan di mana orang mengejar kesenangan atau kenikmatan lahirnya sebagai tujuan hidupnya. Dalam dunia hedonisme ini, orang dipacu untuk mengejar harta dunia atau mengejar uang. Oleh karena apa? Karena hedonisme itu harus dibeli. Hedonisme itu tidak gratis. Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyak uangnya, orang itu bisa semakin mengejar, memuaskan jiwa hedonismenya. Bukankah cerita itu yang kita dapatkan dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh itu yang disampaikan oleh Yesus? Ada orang kaya tetapi ingin memuaskan jiwa hedonismenya. Dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, beristirahatlah, minumlah, bersenang-senanglah." Nah, lengkapnya, coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21, saya akan bacakan. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, engkau boleh saja memiliki harta kekayaan dunia ini. Tidak ada yang salah di situ. Masalahnya orang kaya itu ditegur oleh Yesus sebagai orang kaya yang bodoh karena dia ingin memuaskan jiwa hedonismenya melalui kekayaannya itu. Dia tidak mempermuliakan Tuhan dengan harta yang ada padanya. Di bagian akhir ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Janganlah engkau hanya fokus untuk melihat cangkir keramik orang lain atau kekayaannya, tapi engkau mengabaikan jiwanya, tapi engkau mengabaikan karakternya. Banyak orang kaya di dunia ini, tetapi sesungguhnya mereka miskin di hadapan Allah. Tapi sebaliknya ada banyak orang miskin secara materi menurut ukuran dunia ini, tetapi mereka kaya di hadapan Allah. Kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.